Halo teman-teman, balik lagi ke channel gue freelancer nganggur. Nah kali ini gue mau bahas seputar aplikasi trading saham luar negeri nih. Nah ini kan lumayan mudah ya sekarang ya untuk investasi atau trading saham luar negeri itu. Ada banyak platform sebenarnya, cuman saya pilih aplikasi ini karena dia minimal depositnya kecil, fee transaksinya kecil, juga untuk biaya withdrawalnya juga nggak terlalu gede itu. Nah, nama aplikasinya adalah GoTrade. Nah, yang namanya trader atau investor, nah pastinya kan kita juga hati-hati ya dalam memilih platform aplikasi trading gitu kan, baik itu saham, forex ataupun futures dan yang lainnya gitu. Nah, makanya gue juga harus lihat dulu dong track record perusahaannya, legalitas perusahaannya gitu. Itu ya untuk menjaga atau menjamin keamanan uang kita. Nah, makanya gua review aplikasi GoTrade ini karena kalau gue lihat sih lumayan bagus gitu reputasinya, dan juga di sini kan lumayan banyak ya daftar saham yang terdapat ini ya yang terdaftar gitu atau yang bisa kita beli. Nah, kalau di GoTrade ini untuk sekarang kan fokus ke saham luar negeri yang listing di New York Stock Exchange atau NYSE dan Nasdaq gitu. Alasan lain juga karena ternyata orang-orang di balik GoTrade itu sendiri rata-rata ya itu orang Indonesia gitu. Nah, kalau Norman Wanto kan memang orang Indonesia, kemarin juga sempat saya baca referensi beritanya. Nah, selain itu kan di situ juga tertera kan ada banyak kan, nggak hanya Norman Wanto saja yang orang Indonesia gitu. Apakah ini orang Indonesia atau Malaysia, yang lainnya saya juga kurang paham. Cuman kalau dari namanya itu kayak orang Indonesia gitu Kak, kayak Angga Yatmika, Timothy Leonardo gitu kan. Nah, kemudian juga ada yang ini apa namanya itu Aditya Hendra Atmaja, Belio Chandra dan Yola Destika. Ini kayaknya kebanyakan orang Indonesia deh gitu. Nah, sekarang kita ke legalitasnya itu. Nah, kalau GoTrade itu sendiri kan punya cuman platform trading aja ya. Jadi kalau untuk apa namanya broker dan juga layanan digital finansialnya, nah itu kan bukan dari GoTrade sendiri. Nah, dia kerjasama dengan broker dan layanan digital finansialnya gitu. Ya sama kayak Stockbit. Nah, kalau Stockbit kan itu hanya layanan penyedia ini ya, platform tradingnya. Kalau dulu kan dia kerjasama dengan Sinarmas, tapi sekarang dia sudah beli sekuritas sendiri dan sekarang namanya kan jadi Stockbit. Nah, kalau kita lihat juga untuk broker dari GoTrade sendiri kan dia pakai Alpaca Securities. Nah, kemarin juga sempat saya lihat untuk Alpaca sendiri juga lumayan trusted karena dia sudah terdaftar di SEC dan FINRA ya. Kalau di sini sih sudah istilahnya sudah terdaftar di OJK dan Bursa Efek Indonesia gitu. Dana yang dijamin oleh Alpha Sekuritas itu maksimal 500.000 US dollar. Jadi investasi kita yang bisa dijamin oleh mereka itu maksimal segitu gitu. Dan untuk layanan digital finansialnya dia pakai Rapid dan Doku ya. Kalau kita mau ini, kalau kita mau deposit itu kita harus transfer ke Doku gitu. Kalian bisa cek sendiri di ini apa namanya di Google lah. Nah, sekarang coba kita cek ke aplikasi mobile phone-nya ya gitu. Karena kalau untuk transaksi dia pakai mobile phone sih untuk ini untuk tradingnya gitu. Nah, untuk melakukan pendaftaran juga bisa langsung pakai Google ya, atau juga di situ kan ada continue with email gitu. Nah, ini yang pasti ya sama ya seperti platform trading digital lainnya, sekarang kan harus pakai KYC atau Know Your Customer gitu. Jadi tinggal apa namanya uh, ikuti aja perintahnya gitu, instruksinya. Nanti sampai udah jadi, terus kemudian itu kan bisa diatur pakai biometrik sekarang ya. Nah, untuk tampilan juga lumayan sih, simple dan user friendly, dan ada banyak pilihan sahamnya. Nah, di situ juga ada beberapa fitur-fitur yang bisa kalian buka-buka, itu ada apa aja di situ gitu.
Misalkan saya mau buka perusahaan Apple itu. Nah, ini saya bukanya pas jam bursa ya. Jadi dia lagi minus, lagi running gitu. Nah, di situ nanti kan ada ini profil perusahaannya secara singkat ya. Kemudian juga ada laporan keuangannya gitu. Kemudian juga ada berita-berita terkait gitu kan tentang perusahaan tersebut. Nah, itu juga terdiri dari beberapa situs berita gitu. Atau mungkin bisa cari referensi berita-berita lainnya kan di situs yang lain banyak kayak di Yahoo Finance, di Weibo, atau di Bazinga, Market Watch gitu. Ada banyak sih gitu. Nah, sekarang kita ke menu deposit dan withdrawal gitu. Ada funding activity juga gitu. Nah, kalau untuk depositnya sendiri itu kalau untuk GoTrade sudah tersedia beberapa bank lokal ya gitu. Cuman lebih mudah pakai bank BUMN karena rata-rata tarifnya free gitu biayanya gitu. Kalau pakai bank BCA kan ada lumayan 1% fee. Kemudian juga kalau pakai digital wallet juga pakai e-wallet juga kan ada lumayan tinggi gitu. Jadi saya saranin sih pakai bank BUMN gitu. Nah, kemudian ke menu withdrawal. Nah, di menu withdrawal tinggal tambahkan aja bank penerimanya mau pakai bank apa gitu. Nah, kalau ini kan ada pilihan ada Indonesia sama dolar gitu. Cuman saya lebih prefer ke Indonesia sih karena biayanya juga murah gitu. Kalau dolar harus di exchange lagi gitu. Nah, misalkan di sini saya pilih BCA. Nah, tinggal masukkan aja nomor rekening BCA-nya gitu, udah nanti kan jadi gitu. Nanti tertera di situ. Nah, kita ke ini ke bagian profil. Nah, di situ kan ada di report itu kan ada financial transaction, trade confirmation sama monthly statement. Nah, di bagian financial statement kita kan bisa lihat itu saham-saham apa yang udah dijual dan udah dibeli dan kapan. Nah, kalau untuk trade confirmation itu laporan hariannya gitu. Itu jadi tanggal berapa beli gitu. Nah, kemudian ada monthly statement. Kalau monthly statement kan bulanan ya. Itu ya sama sih kayak broker-broker Indo juga gitu kan ada konfirmasi harian yang daily report sama monthly report gitu. Nah, untuk pajak kayaknya karena kita kan orang Indonesia jadi nggak tahu ya, agak bingung gua untuk masalah pajak. Nah, ke biaya. Ya, biaya di situ kan juga udah tercatat jelas di situ. Untuk komisi free, deposit free, IDR withdrawal $2, USD withdrawal 12, SEC, selfie dan Finrataf ini kecil banget jadi nggak kerasa kalau misalkan cuman 100-500 dolar gitu. Untuk dividen juga lumayan sih 15 untuk pajaknya ya, hampir mirip lah dengan Indo juga gitu. Kalau dulu 10% nggak tahu sekarang berapa. Nah, untuk apakah GoTrade aman ya, yang pasti itu tadi bisa lihat sendiri kan. Sekarang kita ke bagaimana cara beli sahamnya ya. Nah, misalkan saya mau beli saham Grab. Nah, di situ kan ada trade. Nah, tinggal klik aja sih itu trade. Nah, nanti kan ada pilihan, ada buy in dolar, beli dalam bentuk dolar, dalam bentuk saham, atau dalam limit price. Limit price itu bid dan ask gitu. Jadi mau di set di harga berapa belinya dan jualnya gitu. Nah, ini uniknya kalau di bursa Amerika ya, kalau untuk beli saham tuh nggak harus satu lot gitu atau satu lembar gitu. Kalau di Indonesia kan harus minimal satu lot 100 lembar gitu. Kalau di bursa Amerika dalam bentuk fraksi atau dalam bentuk pecahan gitu. Jadi kalau misalkan harga sahamnya $1.000, nah itu misalkan kita cuma punya duit $10 pun bisa kita beli, cuman dalam bentuk itu tadi pecahan gitu, nggak full satu lembar gitu. Mudah sih, jadi bisa dipelajari nanti ketika teman-teman sudah buka dan tertarik ini ya, untuk trading di bursa luar negeri. Jadi untuk diversifikasi aja, karena kan tahu sendiri ini bursa lagi turun semua gitu. Nah, kalau bisa kan diversifikasi ke nggak hanya di satu tempat gitu.
Ya mungkin itu aja dulu teman-teman ya, untuk reviewnya. Ya kalau sejauh ini sih saya makainya juga lumayan lancar, masih belum ada kendala. Dan kalau teman-teman tertarik untuk coba-coba invest, bisa pakai link yang di bawah. Itu kan tinggal klik aja nanti langsung ke Play Store dari ini, dari GoTrade-nya sendiri gitu kan. Jadi selamat mencoba.